Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan bank. Topik yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu ada ada empat, yaitu pertama definisi dari laporan keuangan bank, itu jenis laporan keuangan bank, komponen dari laporan keuangan bank, dan akun dalam laporan keuangan bank. Pertama yaitu ada definisinya. Jadi laporan keuangan bank itu adalah suatu laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen bank terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank. Pertanggungjawaban yang dilaporkan adalah selama satu periode yang telah ditentukan. Laporan keuangan bank yang dibuat harus memenuhi syarat mutu dan kualitatif akuntansi perbankan. Dan laporan keuangan bank ini tidak hanya ditujukan bagi bank komersial, namun juga untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan bank. Berdasarkan waktunya, terdapat 3 jenis laporan keuangan bank, yaitu laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tribulanan, dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan bulanan yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Dan laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat bank dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan triwulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan, misalkan bulan Maret, Juni, September, ataupun Desember. Kemudian laporan ini harus disajikan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga yaitu adalah laporan keuangan tahunan, yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Sehingga dengan laporan ini baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi dan juga akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham serta lembaga lain yang terlibat dalam perkembangan usaha bank. Selanjutnya yaitu komponen dan akun-akun dalam laporan bank. Untuk komponennya itu kayak laporan keuangan tuh harus berisi beberapa komponen. Nah, komponen dari laporan keuangan tuh ada laporan neraca bank, laporan laba rugi bank, dan laporan komitmen kontingensi. Untuk laporan neraca bank tuh ia adalah laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan, kewajiban atau hutang, dan juga modal dari suatu perusahaan dalam laporan neraca bank. Terdapat hal-hal berikut, yaitu pertama ada penempatan pada Bank Indonesia. Ia disajikan secara terperinci. Hal ini dilakukan agar bisa menginformasikan tentang posisi giro BI dan SBI yang dimiliki suatu bank yang nantinya akan bersangkutan dengan sumber likuiditas. Kemudian ada giro. Dalam laporan neraca bank disajikan dalam mata uang asing dan rupiah secara terpisah agar bisa memudahkan pengguna untuk mendeteksi net open position, yaitu NOP. Kemudian yaitu surat berharga dan obligasi. Maksudnya ya disajikan tuh menurut durasi waktu kepemilikannya supaya bisa mendeteksi jumlah yang difokuskan untuk mencari pendapatan dan jumlah yang bisa menjadi sumber likuiditas melalui perdagangan obligasi. Selain itu, surat berharga juga disajikan terpisah menurut valuta asing dan rupiah, sehingga mudah untuk mendeteksi
net open position-nya atau NOP-nya. Kemudian ada kredit yang merupakan suatu aktiva yang paling sensitif. Jadi kredit ini disajikan secara terpisah menurut keterkaitan dan ketidakterkaitannya dengan bank dengan tujuan untuk pengawasan kinerja bank. Dengan pemisahan tersebut, bank harus lebih transparan sehingga nantinya bisa membuktikan jika ada kemungkinan pelanggaran BMPK. Kemudian yaitu ada pos deposito. Ia disajikan dengan memisahkan antara deposito pihak terkait dengan bank dan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendeteksi terjadinya penghimpunan dana yang berasal dari kelompok perusahaan sendiri. Deposito yang besar menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat. Namun jika berasal dari kelompok perusahaan itu sendiri, maka bisa berbahaya jika suatu saat dana tersebut ditarik. Kemudian ada penyisihan penghapusan aktiva, itu disajikan terpisah menurut jenis aktiva produktifnya dengan tujuan agar bisa mendeteksi kualitas dari aktiva produktif masing-masing jenis aktiva produktif. Lalu besarnya penyisihan aktiva produktif akan mencerminkan kualitas aktiva produktif tersebut. Kemudian di sini ada bentuk format dari laporan neraca bank. Pertama itu ada nama banknya, habis itu ada nama neracanya apa, lalu per berapa. Dan di Aktiva itu di sini kayak di sini input sama akun-akunnya juga. Jadi kayak sekalian saya bacain. Itu ada kas, kemudian ada kayak penempatan pada Bank Indonesia itu ada giro Bank Indonesia, ada sertifikat Bank Indonesia dan lainnya. Kemudian ada giro pada bank lain, itu ada berupa bagiannya kan ada tadi seperti rupiah dan valuta asing, kemudian penempatan pada bank lain, ada rupiah dan valuta asing juga, kemudian surat berharga yang dimiliki, itu ada rupiah yang diperdagangkan, kemudian tersedia untuk dijual dan memiliki dan dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian ada valuta asing. Yang valuta asing ini juga yang untuk diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Kemudian ada obligasi pemerintah, itu dibagi juga, itu untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki sampai jatuh tempo. Kemudian ada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Itu ada rupiah dan valuta asing. Kemudian ada tagihan derivatif. Kemudian ada kredit yang diberikan itu berupa rupiah. Rupiah itu ada pembagiannya lagi itu ada pihak terkait dengan bank dan pihak lain, lalu ada valuta asing. Kemudian format selanjutnya itu pihak terkait dengan bank, pihak lain itu ada tagihan akseptasi, ada penyertaan, kemudian ada pendapatan yang masih akan diterima, kemudian ada biaya dibayar di muka, uang muka pajak, aktiva pajak tangguhan, aktiva tetap bersih, dan anggunan yang diambil alih, dan aktiva lainnya. Kemudian itu untuk aktivanya, kemudian ada yang pasifanya. Itu ada giro itu yang berupa rupiah sama valuta asing juga. Kemudian ada kewajiban segera lainnya itu kayak kalau ada bentuk tabungan, simpanan berjangka itu dibagi rupiah. Rupiah itu kayak pihak terkait dengan bank dan pihak lain. Kemudian ada valuta asing itu kayak pihak terkait dengan bank juga atau pihak lain. Kemudian ada sertifikat deposito itu dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Kemudian ada simpanan dari bank lain. Kemudian surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali. Kemudian ada kewajiban derivatif. Kemudian ada kewajiban akseptasi. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan. Itu dapat berupa rupiah dan valuta asing. Kemudian pinjaman yang diterima itu kayak dalam bentuk rupiah dan valuta asing juga. Kemudian ada estimasi kerugian, komitmen, dan kontingensi. Kemudian ada kewajiban sewa gudang usaha, lalu beban yang masih harus dibayar, lalu ada taksiran pajak penghasilan,
lalu kewajiban pajak tangguhan, kewajiban lain-lain, kemudian ada pinjaman subordinasi, modal pinjaman, hak minoritas, lalu ada ekuitas. Itu kayak pembagiannya itu ada modal disetor, agio atau disegio, kemudian ada modal sumbangan, lalu ada selisih penjabaran laporan keuangan, terus ada selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan saldo laba rugi. Baiklah. Yang kedua yaitu laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank ialah laporan yang menggambarkan jumlah pendapatan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan laba rugi bank biasanya disajikan dalam bentuk multiple step atau berjenjang. Jadi formatnya itu akan tunjukkan. Ya, jadi formatnya tuh seperti ini, kurang lebih ada nama banknya, terus nama laporannya untuk periode yang berakhir pada. Kemudian kita masuk pada formatnya itu kan di sini juga include akunnya juga, jadi kan saya mencoba langsung itu ada kayak pendapatan bunga, itu dari ada hasil bunga, tuh kayak ada rupiah dan valuta asing, lalu ada provisi dan komisi, kemudian ada beban bunga, beban bunga yang berupa rupiah dan valuta asing juga, lalu ada komisi dan provisi, kemudian pendapatan operasional lainnya, pendapatan provisi, komisi, dan fee atau imbalan gitu, kemudian pendapatan transaksi valuta asing, kemudian pendapatan kenaikan nilai itu surat berharga, kemudian ada pendapatan lainnya, lalu ada pendapatan penghapusan aktiva produktif, lalu ada beban estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Selanjutnya yaitu ada beban operasional lainnya. Kemudian ada beban administrasi dan umum, lalu ada beban personalia. Kemudian ada beban penurunan nilai surat berharga, lalu beban transaksi falas atau valuta asing, lalu ada beban lainnya. Kemudian laba atau rugi operasional. Lalu di bawahnya lagi terdapat pendapatan non-operasional, beban non-operasional, pendapatan atau beban luar biasa, laba rugi sebelum pajak penghasilan, taksiran pajak penghasilan, dan yang terakhir laba rugi periode berjalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada laporan komitmen kontingensi. Itu merupakan laporan yang dikenal juga dengan rekening administratif yang disajikan terpisah antara komitmen dan kontingensi. Untuk mempermudah deteksi transaksi off balance dan posisinya, komitmen dan juga kontingensi dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut, serta memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Jadi di sini akan saya tampilkan lagi formatnya, dan ini sudah include dengan akunnya. Yang pertama yang pasti itu ada nama banknya, lalu laporannya, lalu pernya, lalu yang pertama itu untuk komitmen, itu kayak ada tagihan komitmen, itu berupa fasilitas, di bawahnya itu ada fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan, itu dapat berupa rupiah, valuta asing, kemudian ada lainnya. Lalu ada kewajiban komitmen, itu tuh berupa fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, itu berupa rupiah dan falas juga. Kemudian irrevocable letter of credit yang masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor. Lalu kemudian lainnya, kemudian jumlah komitmen bersih. Lalu untuk kontingensinya itu ada tagihan kontingensi, itu dapat itu berupa kayak garansi yang diterima baik dalam rupiah maupun valuta asing. Kemudian ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Lalu ada lainnya. Kemudian kewajiban kontingensi itu ada garansi yang diberikan, itu kayak bank garansi. Kemudian ada revocable letter of credit yang masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor. Kemudian terakhir itu adalah jumlah kontingensi bersih. Kemudian di sini terdapat contoh dari bentuk laporan keuangan bank itu. Ini laporan keuangan konsolidasi. Ini kurang lebih setengahnya, itu masih ada yang lain lagi.
Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.